Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Cancer. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam bagian ini positif teman-teman. Nah, aku punya Five of Wands. 5 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Cancer. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Oke, sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya, yang menjelaskan tentang, mohon maaf ya, tentang bagaimana suatu energi selalu saja berupaya berusaha untuk mengusik kehidupan kamu. Energi yang sangat negatif tentu ya teman-teman, berupaya untuk menutup jalan keresakian kamu, berupaya untuk menghancurkan kehidupan kamu, ya. Kamu dipenuhi dan dikelilingi oleh begitu banyak energi-energi yang sangat toksik loh teman-teman. Ya, jadi ketika kamu dikelilingi begitu banyak energi-energi yang sangat toksik, ya aku mengindikasikan bahwasanya ya pasti kamu dalam fase yang cukup tertekan, itu yang pertama. Ya, pasti begitu banyak masalah-masalah yang terjadi dan kemudian tentu dari situasi dan kondisi ini juga menjadi salah satu penghambat kamu sukses dan berhasil, teman-teman. Oke, nah problem kita akan lihat ya teman-teman dalam pekan ini ya. Apakah kamu akan terlepas, terbebas dari orang-orang toksik, dan apakah kamu berpeluang, berpotensi akan lebih sukses seperti itu ya? Oke, karena memang ketika kamu hidupnya sukses, berhasil, pasti mereka bakal menderita ya teman-teman. Tapi ketika kamu menderita, susah ya mereka senang. Oke, pada kartu yang kedua aku punya Four of Cups, 4 cangkir. Jadi memang dari kartu kedua ini teman-teman ya, menjelaskan banget tentang adanya sebuah potensi dan peluang ya. Potensi dan peluang ketika kamu dalam fase yang benar-benar cukup berpasrah dan berserah diri banget terhadap Tuhan masing-masing. Ada sebuah keajaiban, hal-hal tak terduga yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu yang dimana sebuah kesempatan dan peluang inilah yang sepertinya teman-teman akan membuat kamu bangkit dari segala kondisi, akan membuat kamu bangkit dari segala keadaan. Contoh nih, ketika usaha kamu, bisnis kamu nih terus mengalami ketidakstabilan, terus mengalami kemerosotan, penurunan teman-teman, maka ya peluang dan kesempatan ini mungkin ya ada jalan-jalan yang kamu lakukan teman-teman ya, ada upaya yang kamu lakukan dan itu berhasil. Contoh mungkin kamu lebih memperbanyak mendekatkan diri terhadap Tuhan masing-masing ya, ataupun mungkin ya kamu melakukan ikhtiar-ikhtiar yang lain teman-teman ya. Oke, dan kemudian pada kartu yang berikutnya aku punya Three of Swords, 3 pedang. Oke, jadi ketika peluang dan kesempatan itu dapat kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin teman-teman. Ya tentu dari situasi dan kondisi ini tentu bisa saja akan membuat kehidupan kamu akan berubah ya. Kehidupan sosial kamu, finansial ekonomi kamu akan lebih baik. Nah, kemudian ada 3 pedang. 3 pedang ini kartu yang menggambarkan tentang orang-orang yang sepertinya selama ini mengusik kehidupan kamu teman-teman ya. Sepertinya sakit hati, dendam, dan benci. Ya, jadi ketiga hal ini tentu ini menjadi salah satu hal yang harus benar-benar kamu waspadai banget teman-teman. Karena mereka memang berupaya banget, berusaha banget untuk bagaimana membuat kehidupan kamu tuh berantakan. Ya, hancur berantakan. Oke, nah kemudian pada kartu berikutnya aku punya Queen of Pentacles. Oke, jadi mengenai tentang energi-energi orang yang toksik, gimana pun pasti ada ya di dalam lingkungan pekerjaan, di dalam usaha kamu, di dalam rumah tangga, keluarga, semua teman-teman ya, dan bahkan bertetangga, keluarga.
semuanya pasti banyak dan ada orang-orang yang nggak senang, yang toksik ya teman-teman. Tetapi kali ini yang aku lihat dari kartu keempat ini teman-teman, ini kartunya menggambarkan tentang bagaimana peluang tersebut akan mendatangkan adanya hal yang sangat positif teman-teman. Ya, akan menghadirkan adanya hal-hal yang baiklah dari segi ekonomi di sini yang aku lihat bakal lebih mapan ya teman-teman. Cukup makmur ya insya Allah untuk masalah kesuksesan keberhasilan kamu berpeluang berpotensi bakal ada peningkatan-peningkatan ya teman-teman ya, peningkatan yang mungkin cukup relatif ya, bisa jadi peningkatan itu peningkatan yang sangat tajam, yang meroket, benar-benar meroket teman-teman, ataupun memang ya paling tidak kehidupan kamu bisa stabil lah ya, bangkit dari sini teman-teman ya, kamu berhasil paling tidak membuktikan kepada orang-orang yang selama ini selalu mengusik kehidupan kamu ya, kemudian selalu merendahkan, memandang kamu sebelah mata teman-teman, seperti itu yang paling terpenting. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan ya, ataupun finansial ekonomi teman-teman Cancer dalam pekan ini. Aku punya Two of Cups, ada sebuah keselarasan energi ya teman-teman. Jadi untuk masalah keuangan ya, ataupun finansial ekonomi kamu, yang aku lihat cukup stabil ya, sangat stabil teman-teman, sangat stabil banget. Ada rezeki dari arah yang mungkin gak kamu duga sebelumnya. Jadi memang yang paling terpenting adalah actionnya ya, hal tindakan yang kamu lakukan itu ada teman-teman untuk mendapatkan rezeki gitu ya. Jadi banyak peluang yang aku lihat di sini, banyak peluang dan kesempatan yang akan mendatangkan rezeki uang gitu ya teman-teman ya. Oke, nah kemudian pada kartu yang kedua aku punya Knight of Wands, kesatria tongkat teman-teman. Kesatria tongkat ini muncul hadir ya, ini selalu saja identik ya dengan yang namanya sebuah perjuangan kamu yang terkadang ketika sudah hampir mendapatkan apa yang diinginkan selalu gagal. Ya tinggal selangkah lagi selalu gagal, teman-teman. Maka di sini harus lebih diperbaiki banget ya, teman-teman, yang namanya sebuah manajemennya. Kemudian harus benar-benar dipelajari dulu deh. Contoh nih, ya, ada peluang yang datang nih, teman-teman. Kemudian kamu selalu memprediksi nih bagaimana peluang itu kamu manfaatin, teman-teman. Ya, ternyata eh, peluang yang datang tidak bisa kamu dapatkan gitu teman-teman, ataupun terbuang sia-sia ya. Jadi memang segala sesuatunya harus benar-benar penuh dengan perhitungan seperti itu ya. Oke, next pada kartu berikutnya aku punya The Hermit. Nah, memang sih salah satu faktor penyebab kenapa kamu selalu gagal teman-teman itu karena kecerobohan kamu, mohon maaf ya, karena sikap keterburu-buruan kamu. Jadi memang penting untuk kamu lebih bisa mempelajari terlebih dahulu ya, ataupun introspeksi terlebih dahulu teman-teman ya, agar segala sesuatunya itu benar-benar dapat kamu manfaatkan dengan baik seperti itu ya. Tapi memang kalau untuk masalah keuangan bagaimana, insya Allah seperti yang aku katakan pada kartu pertama ini bakal ada sebuah kemajuan ya teman-teman, bakal ada sebuah peningkatan lah, karena di sini cukup terlihat sebuah kestabilan gitu ya. Yang mungkin sedikit kamu perhatikan adalah terkait dengan kecerobohan ya. Kecerobohan itu jangan sampai menjadikan peluang-peluang yang datang itu ya ternyata akan membuat kehidupan kamu malah menjadi bermasalah teman-teman ya. Jadi memang harus benar-benar kamu perhatikan dengan sebaik mungkin ya. Oke, jadi untuk masalah keuangan sih aku lihat potensinya bagus sih, rezekinya bagus kok. Bismillah. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sudah berumah tangga. Oke, aku punya King of Pentacles, aku punya Knight of Cups, dan aku punya The Chariot. Wow. Untuk masalah kehidupan rumah tangga ya teman-teman, dari ketiga kartu ini ya tentu kartunya sangat istimewa ya. Sebuah kondisi kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kelimpahan materi rezeki ya sebenarnya teman-teman. Seseorang yang sangat bijak, dewasa ya, bakal ada sebuah kemajuan, peningkatan, dan bahkan seperti bakal ada sebuah surprise. Energi kamu cukup selaras ya. Jadi untuk pekan ini kalau aku lihat cukup harmonis teman-teman ya. Pertahankan dan kalau bisa ditingkatin lagi nih untuk masalah apa ya namanya, kerjasamanya itu sangat penting ya di dalam rumah tangga semua ya teman-teman, apapun itu bentuknya, kerjasama di dalam membangun rumah tangga itu sendiri, kerjasama di dalam membangun bisnis, pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi itu sangat penting ya. Tapi yang aku lihat emang kehidupan rumah tangga kamu
luar biasa ya. Dari segi materi ekonomi mungkin saat ini memang rezeki kamu lagi bagus-bagusnya teman-teman. Ya, jadi syukuri itu. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sedang berpacaran ya. Bagaimana kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang sedang berpacaran dalam pekan ini? Aku punya Ten of Wands ya. Berusaha dipertahankan, namun apa yang dipertahankan ini selalu saja membuat kamu tuh berujung dengan kekecewaan teman-teman. Ya, sepertinya selama ini mohon maaf kamu selalu dimanfaatin. Jadi memang dari ketiga kartu ini teman-teman ya sangat terlihat ya semuanya energinya negatif. Semuanya energinya menggambarkan tentang bagaimana keputusasaan, tentang bagaimana sih sebenarnya sebuah perjuangan itu ternyata sia-sia gitu. Apa yang kamu lakukan, ya itu tetap salah teman-teman di mata dia, ya. Karena memang selama ini dia itu hanya ingin sesuatu ya. Ketika dia sudah mendapatkan apa yang mungkin dia inginkan, maka dia orang yang semena-mena, yang suka mencampakkan begitu saja. Contoh lah ya. Di sini sih kalau aku lihat memang dia sering banget apa namanya teman-teman ya manfaatin kamu dari materi ya teman-teman, dan kemudian mohon maaf juga bisa jadi kamu hanya dijadikan sebagai status ataupun pelampiasan belaka. Jadi kamu harus mengevaluasi kembali di sini. Ketika kamu hanya merasakan sebuah sakit di dalam sebuah hubungan, ya, jadi untuk apa kamu pertahankan teman-teman? Kamu berhak untuk bahagia kok. Ya, untuk apa kamu berjuang di sini kalau ujung-ujungnya juga kamu yang dirugikan ya, baik secara materi ataupun non materi teman-teman. Oke, kalau untuk mungkin non materi, untuk masalah materi nggak masalah sih, no problem ya, tetapi ketika masalah ini menyangkut tentang diri kamu, kekecewaan kamu itu yang sulit untuk dibayarkan teman-teman ya, jadi harus hati-hati ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Knight of Pentacles. Kesatria koin, ada Nine of Cups, dan ada The Moon teman-teman. Mengenai tentang kehidupan kamu ya teman-teman, kehidupan asmara. Oke. Sebenarnya sih ketika kamu masih merasa takut ya, ketika kamu masih merasa cemas, khawatir, melihat mungkin mengingat usia yang sudah cukup dewasa, yang seharusnya mungkin sudah berpasangan dan tidak kunjung menemukan. Ya mohon maaf teman-teman, kamu gak usah khawatir. Ya, yang namanya jodoh memang tidak tahu kapan itu datang ya teman-teman, di usia berapa. Ya, seperti itu. Namun, ketika kamu yakin bahwasanya semesta akan memberikan hal yang terbaik untuk kamu, maka itu akan kamu dapatkan. Dan di sini aku melihat seperti ada energi ya, yang bakal segera mendekat teman-teman. Energi yang bakal segera mendekat meskipun dia terlihat lebih muda. Ya, bisa jadi usianya, tetapi kedewasaannya mungkin lebih daripada kamu teman-teman. Artinya pola pikirnya ya seperti itu, dan dia orang yang sangat berkomitmen sih kalau aku lihat di sini ya. Nah, kemudian aku punya ini, ada Three of Cups. Apa yang kamu kejar selama ini, apa yang kamu inginkan selama ini juga akan kamu dapatkan terkait dengan kehidupan sosial. Ya, aku melihat ada sebuah pencapaian bersama, kesuksesan bersama teman-teman. Apa yang kamu bangun tidak akan sia-sia. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan untuk masalah mungkin pekerjaan, untuk masalah mungkin bisnis ya. Nah, itu penting untuk teman-teman Cancer yang apa namanya menjadi tulang punggung keluarga ya. Jadi dua hal insya Allah akan kamu dapatkan ya teman-teman. Karir, mungkin juga kesuksesan, dan jodoh asmara. Amin ya. Oke, next. Poin terakhir, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Ada Seven of Cups, Nine of Pentacles, dan ada Three of Wands teman-teman. Oke, ketika belum yakin dan percaya terhadap satu energi ya teman-teman ya, jangan terlalu memaksakan diri banget ya. Dan kemudian aku juga melihat seperti ada sebuah pilihan ya, opsi di dalam sebuah keputusan nih teman-teman. Sepertinya memang kamu lagi dekat dengan lebih dari satu orang ya, seperti itu sih. Itu yang membuat kamu mungkin cukup bimbang dan ragu teman-teman ya. Dan kemudian untuk bagaimana sih caranya agar kamu benar-benar memilih yang tepat, yang baik teman-teman. Jadi melihat dari energi ini ya, gambarannya ya ada yang positif, ada yang negatif ya, memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi sekali lagi, pilih dan carilah seseorang yang mencintai kamu, menyayangi kamu, dan bahkan keluarga kamu teman-teman ya. Insya Allah ketika dia benar-benar bisa memberikan hal yang terbaik untuk kamu dan keluarga kamu, maka ya mungkin itu berpotensi teman-teman bahwasanya dia orang yang
cukup tepat gitu sih. Ya, oke. Next, kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Cancer. Oke, 12 tanggal lahir berapa saja ya? Aku punya tanggal 29, tanggal 3, 18, 27, tanggal 5, 15, 30, 13, 14, 16, 28, dan 19. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.